Halo guys, kali ini kita main ke rooftopnya saya ya. Kan udah lama kita ngeliat kebun miniku gitu. Udah 4 bulan lalu ya. Pas waktu saya syuting pertama kali di kebun mini at my rooftop itu kan di bulan September ya, awal ya. Jadi kan September, Oktober, November, Desember. Nah sekarang udah Januari, berarti udah 4 bulan lalu. Nah kita lihat pertumbuhannya kayak gimana. Ini pohon durian Musang Kingnya saya ya. Pas waktu kemarin baru beli kan dia tingginya baru 1,80 m. Nih sekarang udah 2,5 meter ada deh. Jadi dia udah rimbun gitu kan. Udah tinggi, si ranting-rantingnya ini juga udah panjang gitu ya. Pas waktu kemarin beli kan si dahan-dahannya ini cuma mengarah ke satu sisi aja ya gitu ya, 1, 2, 3 sisi lah gitu. Jadi kayaknya pas waktu di tempat penjualan pohonnya ya, dia nyimpennya mepet-mepet ke dinding atau apa gitu ya. Jadi yang sebelah sini tuh nggak tumbuh gitu. Jadi sama suamiku kan, semua suamiku yang urus ya ini ya, tanaman-tanaman diikat gitu, diputerin ke sebelah yang tidak ada itunya, ranting yang tumbuh ke sebelahnya gitu. Nah sekarang jadi semuanya ada gitu, jadi sekelilingnya 4 penjuru gitu semua ada gitu, jadi bagus ya tuh. Kalau kemarin kan masih kena angin, dia tuh goyang-goyang gitu ya. Ini juga kemarin sih pas waktu angin kencang di sini bulan November Desember kemarin ya, itu juga si pohon-pohonnya ini sampai melengkung kayak gitu. Terus mangganya yang kecil-kecil itu juga pada jatuh gitu. Akhirnya diikat deh pakai tali gitu biar nggak jatuh-jatuh. Soalnya di sini anginnya kencang gitu. Jadi ini udah ada hasilnya ya. Nah ini yang kemarin mangga berhasil, yang kakaknya ini yang ada di pot yang warna pink ya, ini udah dipindahin ke polybag, tapi tetap aja tumbuhnya tuh nggak pesat gitu, nggak cepat, masih kurang lebih sama dengan kemarin ya. Dibiarin aja lah segimana tumbuhnya. Terus udah gini, ini duren yang kemarin ada di pojokan situ yang mau kita sambung pucuk ya. Ini kita untuk percobaan aja ya, ini tuh. Ini kan ada belahannya tuh. Kita udah coba sambung pucuk beberapa kali ya, untuk satu kali ini pakai yang pucuk atasnya tuh duren Musang King itu ya. Nah ini 3 kalinya nggak jadi. Terus akhirnya sama suamiku dibongkar deh itunya greenhouse-nya gitu. Tuh, sama yang kemarin di sebelah sana yang duren yang telat tumbuh tuh yang segede gini gitu, yang belum disambung kaki 3 ya. Nah, itu juga dicobain gitu sambung pucuk lagi, nggak bisa dia juga. Ternyata susah sambung pucuk dibanding sambung kaki 3 ya. Lebih susah sambung pucuk. Mungkin harus lebih mudah kali ya sambung pucuknya. Kalau ini kan udah rada gede, udah agak 80-an cm gitu baru kita sambung pucuk gitu. Soalnya takut mati sih, jadi juga harus beli pohonnya dulu kan, pohon yang atasnya yang buat sambung pucuknya gitu. Nah itu mungkin karena telat. Nah kalau ini kemarin mangga gincu ya, atau mangga gendong yang kemarin udah kita cangkok tuh, yang di grafting itu kan udah kita potong ya, udah beberapa kali lagi kita cangkok atau kita grafting. Nah ini kan yang kemarin hasil pertama yang kita grafting gitu kan. Ini kemarin sih udah lebih tinggi kan, lebih rimbun. Sama suamiku tuh dipotek-potekin gitu, katanya si ujungnya ini nih dia tumbuhnya nggak mahkota 3 kayak gini gitu loh. Jadi dia nggak mau, dia mau tumbuhnya yang ada 3 gitu baru bagus. Jadi dipotekin deh semuanya. Kalau yang udah bekas dipotek-potek ini nanti dia tumbuh lagi tuh tunas-tunasnya. Nanti jadi lagi ranting-rantingnya kayak gini nih. Nah kalau yang udah bekas dipotong kayak gini, biar dia tumbuh 3 ranting kayak gitu ya, kita balut pakai plastik, diikat kencang biar nggak masuk air, biar nggak busuk ya si batangnya gitu. Nah kalau ini jeruk ya, kita udah punya jeruknya nih. Ini ada 1, ini 2, ini 1 gitu.
Kan kemarin udah diikat si batangnya nih sama suamiku, ya di sini nih pakai tali gitu kan. Nah, jadi dia kena angin nggak goyang-goyang, nggak jatuh gitu si buahnya. Jadi dapat deh. Terus kalau yang di sini juga ada nih satu nih. Tuh lihat ya, kelihatan ya. Tapi ini si batangnya yang ujung-ujung masih muda. Dia kan tumbuhnya selalu di ujung-ujung kan berbunga putih-putih gitu. Nah, bunganya nanti kalau kena angin atau si dahannya ini masih muda ya, jadi mudah rontok. Jadi yang jadi dari 8 bunga itu cuma satu ini yang jadi. Mudah-mudahan ini juga jadi deh kayak yang itu ya, jangan kena angin terus jatuh lagi. Dia harus rantingnya tuh yang hijau tua kayak gini nih. Nah, hijau tua kayak gini baru kuat dia ini nih si tangkai bakal buahnya itu nahan si buahnya. Kalau yang muda kayak gini sih lebih gampang rontok nih. Lebih gampang rontok. Nah, ini nih mangga Irwin yang kemarin itu yang si adiknya ini, yang kemarin kan udah sampai segini nih gitu kan. Sama suamiku dipotekin lagi gitu. Biar dia jadi mahkotanya 3 nih. Nah, sekarang udah lebih rimbun dibanding kemarin gitu. Nah, kemarin pas waktu angin kenceng, nah ini nih jatuh nih pohonnya gitu. Saking rimbunnya, jadi dia berat menahan beban yang di atasnya gitu kan. Nah, kalau yang di sini nih, ini pohon mangga ginjo ya, yang kemarin kita grafting lagi. Itu kan udah yang pertama, yang ini tadi nih. Ini kan yang pertama. Nah kan, ini yang kedua gitu. Yang kedua sih lebih bagus ya guys. Soalnya dia dahannya lebih pendek, jadi kayak bonsai gitu. Nah, suamiku suka yang yang pendek-pendek gitu. Terus udah gitu dia nanti kecil-kecil dalam pot udah buah gitu ya. Nah, ini yang ketiga nih. Gitu. Yang ketiga ini karena kemarin anginnya kenceng ya, hujan terus, jadi kita terlambat potong si yang udah ada akarnya yang dicangkok itu gitu. Jadi akhirnya mungkin ini si daunnya jadi rada kering-kering gitu ya, rada kuning gitu, karena mungkin si tanah yang kita balut untuk cangkokan itu kan udah kekurangan air atau kekurangan nutrisi ya gitu, jadi terlambat. Jadi tapi mudah-mudahan ini bisa jadi sih, soalnya lihat si pucuk-pucuknya nih, ini kan ada pucuknya tuh, ini bisa ya, ini pucuknya ada. Ini coba lihat yang mana lagi. Nah, ini juga ada nih pucuknya nih, ini kan ada pucuknya. Nah, kalau hijau-hijau kayak gini dia bisa tumbuh nih, tapi kita harus ini dulu si kakinya, karena ini kan dipindah dari cangkok itu ya, masih belum kuat nyatu ke tanahnya. Jadi kita disanggah pakai kayu-kayu kayak gini, diikat gitu. Jadi biar dia nggak goyang-goyang. Nih di sini mataharinya kalau pas terik banget. Ini kan baru sebulan lalu nih, ya kan? Tuh lihat warna potnya udah pudar deh. Ya, ini yang sebulan lalu, ini yang baru dipindahkan kemarin gitu. Nah, ini pohon durennya yang si adiknya yang samaan dengan yang kemarin kita sambung pucuk itu ya. Nah, udah tinggi nih, udah semeteran kayaknya nih. Tuh ya, ini juga si kaki 3-nya udah nyatu. Terus udah gitu si ranting-rantingnya juga udah melebar ya ke samping gitu. Oh iya, kalau saya perhatikan itu pohon duren ya. Kalau yang kemarin yang kakaknya itu yang gagal kita sambung pucuk, itu kan dia melebarnya agak landai gitu ya. Ini agak naik gitu si rantingnya, nggak tahu kenapa tuh. Tapi saya tanya sama suamiku sih, katanya kalau pohon duren beda sih dengan pohon kurma ya. Dia nggak ada perbedaan antara jantan dan betina gitu. Kirain mungkin dari jenis rantingnya yang landai atau yang yang nukik kayak gini itu membedakan jenisnya, ternyata enggak, sama aja katanya. Nah, ini lidah buayanya saya udah udah beranak pinak ya. Tuh lihat, yang belakangnya ini juga udah yang kecil-kecil tuh, tapi dia udah subur nih ya. Tuh, ini juga wanyencangnya udah hijau banget ya. Terus ini nih, lihat deh, kita ada makhluk kecil nih, laba-laba. Tadinya laba-labanya kecil loh, sekecil yang putihnya itu gitu, kecil gitu kan.
sekarang jadi tambah gede. nggak berani diapa-apain lah, biarin asal dia tidak mengganggu aja. Terus ini apa ini? Ini kan daun geranium ya. Sekarang lagi pada musim yang tanaman keladi-keladi itu kan. Nah ini ya mungkin masih satu jenis kali ya, tapi beda inilah, masih daun-daunan gitu, cuma dia nggak berwarna merah. Ini kemarin kalau misalnya dia udah agak tua gitu, kena sinar matahari kan jadi kuning. Ini sama saya dipotekin gitu, dibuangin. Kalau ini sih daun katuk. Daun katuk bisa disup ya pakai telur. Enak sih, selain bagus untuk ibu menyusui ya kan, bagus juga untuk mengatasi yang kencing itu rada susah sedikit-sedikit, nah kayak gitu ini bagus untuk panas juga gitu. Kalau ini bawah ini tuh namanya nge, nggak tahu bahasa ilmiahnya apa ya, tapi kalau dioseng-oseng ditumis pakai telur itu juga enak tuh. Nah kalau ini adeniumku sekarang lagi keluar bibit-bibit, dia tuh bukan berbunga lagi. Bunganya udah kemarin pas waktu bulan Oktober November gitu. Lumayan lama juga sih bunganya gitu. Ini kan bunganya. Nah, kalau misalnya dia udah ada yang dari bunga itu udah ada yang jadi ya si bibitnya. Nah, bibitnya mula-mula dia akan hijau gitu kan, kecil, nanti dia makin besar, makin panjang gitu ya, kayak gini nih. Nah, kan? Nah, nanti kalau yang bagus bibitnya, bunganya yang merah gitu ya, dia akan jadi warna kayak gini nih. Nah ini aneh sendiri, ini saya baru lihat ini ada bibit yang cuma setengah gitu, biasa kan dua belah gitu kan, ini cuma satu belah. Ini nanti makin lama dia akan dari hijau jadi merah kayak gini, terus jadi kuning kecoklatan, kering kayak gitu kan. Nanti yang di belahan sini dia terbuka sendiri. Nanti kalau misalnya belahannya udah terbuka ya, nah tuh kelihatan lah ini si ininya, bibit-bibitnya nih. Bibitnya kayak gini nih. Nih, sama saya dikumpulin. Biar nanti kalau misalnya kita mau tanam lagi ya, ada. Ya dia tuh kayak bunga apa sih yang ilalang yang biasa kita petik terus ditiup kayak gitu. Memang sih ini gampang tertiup angin ini. Jadi kalau misalnya kita mau tanam ya bukan ambil satu terus tanam gitu. Saya ambil sejumput terus ditanam gitu loh. Nanti dia keluar sendiri nih, batang-batang kayak gini nih. Sudah gitu kita lihat apa lagi ya. Oh ini nih kormanya udah tumbuh daun-daunnya ya tuh. Kalau kemarin kan baru tumbuh pelepahnya. Nih pelepahnya yang kayak gini ya, semakin gede pelepahnya itu semakin bagus gitu. Nah ini cucuk-cucuknya ini yang ujung-ujung ini tajam loh. Jadi kalau mau ngebersihin rumput-rumput yang di samping tuh mesti hati-hati, harus dari bawah gitu, nggak boleh di atas. Nah ini ada yang lurus, tumbuhnya lurus kayak gini, ini katanya jantan. Nanti dia akan berbunga, terus nanti bunganya dipetik, ditempelin ke pohon yang betina ya, yang berbunga juga, jadi biar bisa berbuah gitu nantinya. Tapi ini yang kalau yang jantan katanya sih nggak akan bisa berbuah gitu. Untung ya yang di kami tuh nggak begitu banyak yang jantannya, kayaknya sih cuma berapa ini, 1, 2 ini kayaknya ya, nggak begitu melengkung. Nah kalau yang lain-lain melengkung banget, itu mah kayaknya betina deh ya. Nah Oke guys, begitu aja dulu ya. Nanti beberapa bulan lagi kita tinjau lagi si tanamannya udah kayak apa ya. Makasih.